Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai proses Villa, welcome back to Dapur Islami Channel. Alhamdulillah ya, hari ini kita diberi kesempatan Allah untuk belajar dan berbagi kebaikan. Perlu proses Villa ketahui, saya sendiri bukan orang yang pandai, bukan orang yang suci atau tanpa dosa. Saya juga manusia biasa yang penuh dosa dan ingin istiqomah hijrah di jalan Allah dan berusaha terus berbagi kebaikan hingga ajal datang. Saya tak mungkin nunggu saya menjadi orang baik dulu baru berbagi dan mengajak orang-orang ke jalan yang diridhoi Allah, karena ajal saya datang tanpa saya ketahui. Dan semoga dengan salah satu cara ini Allah ridho dan merahmati saya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan selalu memberi petunjuk ke jalan Allah yang lurus. Amin, Allahumma amin. Hari ini selain belajar bareng dengan Bro Villa, saya juga akan berbagi resep masakan favorit keluarga saya yang murah, mudah, dan nikmat, yaitu sayur kotok tahu tempe. Salah satu kenikmatan yang harus kita syukuri yaitu saat ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, masih bisa bernafas, bergerak, beribadah, bekerja, dan lain-lain. Dan setiap harinya Allah juga tambahkan banyak kenikmatan hidup yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Yang penting kita harus terus bersyukur pada Allah dengan memperbanyak ibadah seperti sholat, dzikir, puasa, membaca sholawat, membaca dan memahami Al-Quran, serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tak lupa untuk rajin-rajin bersedekah ya. Bersyukur sekali saya hari ini masih diberikan Allah rezeki sehingga bisa memasak sayur kotok tahu tempe ini. Meskipun dilihat sangat sederhana, tapi insya Allah nikmat jika kita bersyukur setiap saat. Kenapa nggak masak daging, ikan, ayam, seafood, dan sebagainya? Mau berhemat ya? Mungkin muncul pertanyaan dari anak-anak kita saat kita masak makanan yang sederhana. Kita bisa jelaskan pelan-pelan pada mereka bahwa tetap harus bersyukur masih bisa makan meski dengan lauk tahu tempe, karena banyak saudara kita di luar sana yang masih serba kekurangan dan kelaparan. Kita tidak boleh menuruti hawa nafsu untuk selalu makan yang enak-enak terus. Berhemat bukan berarti pelit, tapi kita terkadang harus berhemat agar kita bisa berbagi rezeki dan kebaikan pada orang tua, saudara, tetangga, dan saudara kita sedunia. Meskipun tidak banyak yang bisa kita bagikan karena kita bukan dari kalangan berada, insya Allah yang sedikit itu akan barokah jika kita ikhlas dan berharap ridha Allah semata. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Bro Villa, gak perlu nunggu lama lagi ya. Ayo kita capcus ke dapur untuk mulai masak sayur kotok tahu tempe. Let's start cooking. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan lupa selalu mengucapkan bismillah setiap memulai pekerjaan ya Bro Villa. Kita masukkan sedikit minyak ke dalam wajan. Tunggu hingga minyak agak panas. Kemudian kita masukkan bawang merah dan bawang putih iris. Sambil menunggu bawang putih dan bawang merah harum, kita bisa berzikir ya Bro Villa. Jadi kita tidak sia-siakan waktu yang ada. Jadi tidak hanya diam, kita bisa mendapatkan banyak pahala saat kita di dapur. Dengan berzikir, kita bisa mendengarkan sholawat, murotal. Insya Allah kegiatan kita di dapur semakin berkah. Kemudian kita masukkan cabai.
kita masukkan daun salam serta lengkuas. Kita kecilkan api ya, jangan terlalu besar biar bau harumnya keluar. Tidak terlalu kering ya. Kemudian kita masukkan air. Kita masukkan sekalian tempe serta tahu. Kita biarkan sebentar hingga mendidih. Kita tutup ya agar cepat mendidih. Saat menunggu sayurnya mendidih, kita bisa lakukan kegiatan lain, misalnya bersih-bersih, cuci perabotan yang kotor, atau kita bisa sambil membaca buku-buku agama atau terus berzikir. Dan diusahakan saat kita di dapur kita sudah dalam keadaan berwudu ya Brosisvilla, sehingga malaikat selalu memohonkan ampunan untuk kita. Alhamdulillah sayurnya sudah mendidih ya Brosisvilla. Kita buka, kecilkan api sedikit, kemudian kita bisa tuangkan santan, kemudian aduk hingga rata. Biarkan mendidih sebentar. Dan kita matikan kompor ya Brosisvilla. Garam, gula, serta kaldu bubuk kita masukkan nanti setelah uap panas berangsur berkurang ya. Jadi kita tidak boleh memasak garam dalam kondisi mendidih sayur kita. Nanti karena akan menimbulkan penyakit, enzim bermanfaat yang ada dalam garam akan rusak, justru malah menimbulkan adanya racun. Jadi kita berusaha untuk merubah cara masak kita pelan-pelan ya. Mungkin saat dulu sampai sekarang terbiasa memasak langsung kita masukkan garam ke dalam sayur. Tapi setelah kita belajar, kita bisa tahu bahwa apa yang kita lakukan salah selama ini ya. Jadi memang harus bersabar untuk merubah sesuatu menjadi yang baik. Jika kita ingin sehat, kita harus sabar untuk melakukan hal-hal yang baik dan merubahnya sehingga kita menjadi sehat dan kuat. Kalau badan kita sudah sehat dan kuat, insya Allah ibadah kita pada Allah semakin giat. Kita tunggu beberapa menit hingga uap panas agak hilang. Pelan-pelan kita beralih untuk hidup sehat ya. Mungkin ada beberapa masakan yang perlu diberikan garam langsung, kita bisa cara merubahnya, mungkin
Jika ingin digoreng, kita kan biasanya langsung membumbunya dengan garam. Kita bisa saja menggorengnya tanpa garam. Kemudian kita tambahkan saus yang kita buat sendiri untuk memperlezat rasa masakan itu. Sehingga saat kita buat saus, kita diamkan agak dingin, baru kita tambahkan garam dan bumbu bubuk yang mengandung garam. Baru kita aduk rata, terus kita siramkan pada lauk-lauk yang tanpa garam tadi. Jika Bro Sisvila ingin makannya sedikit-sedikit, ini bisa dituang ke mangkuk kecil, kemudian baru kita tambahkan garam. Jadi nanti untuk makan sore atau malam, kita bisa tambahkan garam lagi ya. Ambil. Oke Bro Sisvila, kita masukkan garam, bubuk kaldu, serta gula. Kita aduk rata ya Bro Sisvila. Inilah pentingnya menuntut ilmu, agar kita tahu sesuatu yang benar dan baik untuk kesehatan dan agama kita. Jadi kita tidak boleh malas atau segan untuk belajar terus-menerus, meskipun kita sudah usia lanjut atau sudah menjelang usia 50, 60, nggak masalah. Kita tetap harus belajar, apalagi yang masih muda, harus semakin semangat belajar sehingga kita nanti tidak salah jalan. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, sayur kotak tahu tempe sudah matang, sehingga kita bisa langsung nikmati bersama keluarga. Semoga Allah memberkahi hidup kita hari ini dan seterusnya. Terima kasih sudah selalu stay di channel Dapur Islami bersama Vita Aisyah. Semoga kita bisa bersama-sama berbagi ilmu, belajar ilmu agama, ilmu dunia, agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa ya untuk share ilmu-ilmu yang bermanfaat agar kita mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.